progres yang telah diperlihatkan tim nasional Indonesia di bawah kepelatihan Sintayong. Group A, Indonesia taking on the runners-up of Group B. Nama-nama yang menjadi calon pemain naturalisasi terbaru Timnas Indonesia tengah dinanti-nanti oleh publik. Sebab, PSSI sempat berjanji mencari pemain keturunan, grade A, untuk Piala Asia 2023. Sebetulnya, sudah ada beberapa nama pemain keturunan yang telah melempar sinyal terkait skuad Merah Putih. Mereka menyatakan keinginan dan harapannya untuk bisa menggunakan lambang Garuda di dada. Nama-nama ini juga patut menjadi pertimbangan bagi federasi. Mereka punya potensi yang cukup besar untuk menjadi andalan terbaru Timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Asia 2023. Apalagi, di ajang ini, anak asuh Sintayong akan menghadapi lawan-lawan tangguh di grup A, Jepang, Irak, dan Vietnam, sudah menanti di depan mata. Salah satu desakan yang disuarakan publik ialah memproses pemain keturunan grade A. Berikut bola.com menyajikan ulasannya, Nathan Choeaon, Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen. Nama pemain terbaru yang saat ini tengah menjadi sorotan ialah Nathan Choeaon. Pemain kelahiran Rotterdam, Belanda, ini telah mengisyaratkan ketertarikannya untuk menjalani proses naturalisasi. Apabila melihat rekam jejaknya, Nathan merupakan salah satu prospek menarik untuk Timnas Indonesia. Apalagi, bek kiri berusia 21 tahun ini tengah berkarier di kasta kedua Liga Inggris bersama Swansea City. Pemain keturunan Indonesia lainnya yang punya prospek cerah di masa depan ialah Jay Itzes. Bek tengah kelahiran Belanda ini merupakan opsi terbaik bagi PSSI dan Timnas Indonesia. Jika memperhitungkan usianya, Jay Itzes masih punya karir yang panjang. Sebab, pemain kelahiran Mierlo, Belanda, ini masih berumur 23 tahun. Sebagai informasi, dia lahir pada 2 Juni 2000. Setelah sempat malang melintang bersama sejumlah klub kasta tertinggi Liga Belanda seperti FC Eindhoven dan Go Ahead Eagles, pemain berpostur 190 cm itu kini merumput bersama klub kasta kedua Liga Italia, Venezia, pemain naturalisasi berlabel Grade A lainnya yang juga bisa menjadi alternatif bagi PSSI dan Timnas Indonesia ialah Ragnar Oratmangoen. Saat ini, dia berkarier di kasta tertinggi Liga Belanda bersama Fortuna Sittard. Pemain yang posisi naturalnya sebagai winger kiri ini memang punya atribut multiposisi. Sebab, dia juga bisa diplot sebagai gelandang serang maupun gelandang tengah andai kebutuhannya mendesak. Secara pengalaman, Ragnar punya jam terbang yang menarik di kasta tertinggi Liga Belanda. Selama 2 musim terakhir, dia aktif bermain di Eredivisie, baik itu bersama Go Ahead Eagles maupun FC Groningen. Indonesia akan menghadapi negara berperingkat 20 ranking FIFA sekaligus nomor 1 di Asia. Ya, Jepang. Pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka berhasil mengalahkan Jerman dan Spanyol. Sementara Indonesia, merupakan tim nasional sepak bola yang sedang mencoba membangun kekuatan di Asia. Persiapan Indonesia menuju Piala Asia 2023 pun sangatlah panjang. Dalam persiapan itu juga sepak bola Indonesia memanfaatkan Jepang demi kemajuan. Tepatnya pada Mei 2023 lalu, ketika PSSI bekerja sama dengan Jepang dalam beberapa poin, seperti kualitas wasit dan sepak bola perempuan. Namun demi berbicara banyak di Piala Asia 2023, memasok skuad dengan kekuatan pemain-pemain naturalisasi, seperti menjadi hal utama. Cara itu seolah menjadi sebuah jalan pintas demi skuad yang berkualitas. Tengok saja jajaran pemain-pemain Indonesia saat ini dihuni oleh 7 pemain naturalisasi. Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Mark Klok, dan Stefano Lillipali, menjadi wajah asing di skuad Indonesia era kepelatihan Sintayong. Shin bukannya tidak pernah meminta secara langsung proses naturalisasi.
Sebagai pelatih, tentu ia ingin mempunyai pemain berkualitas di dalam timnya. Pada Februari 2023 lalu, dia pernah secara langsung meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo, untuk mempercepat proses naturalisasi. Khususnya pemain yang saat itu dipersiapkan untuk Piala Dunia U20. Memang proses naturalisasi U20 sedikit terlambat dan saya mohon perhatiannya dari Pak Presiden. 3 pemain ini, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner, harus cepat bergabung barulah kita membuat tim yang baik. Jujur sampai saat ini memang sangat kurang waktunya buat membuat tim yang baik, ujar Shin seperti dilansir dari detik.com. Dari 3 nama yang diajukan Shin, hanya Hubner yang gagal terrealisasi. Desakan Shin untuk menggunakan pemain naturalisasi memang tidak lepas dari keinginannya untuk mencapai prestasi. Apalagi sistem pembinaan dan liga yang ada di Indonesia seperti tidak mampu menyediakan pemain sesuai kriteria Shin. Mengingat pondasi jangka panjang pembinaan kelompok umur terstruktur, belum mendapatkan prioritas besar. Padahal PSSI memiliki gagasan pembinaan bernama EPA, Elite Pro Academy. Seyogianya, EPA menjadi kawah candra di muka bagi pemain-pemain muda untuk mendapatkan jam terbang. Timnas Indonesia U23 diperkuat 2 pemain naturalisasi yakni Ivar Jenner dan Rafael Struijk di babak kualifikasi Piala Asia U23 2024. Jenner dan Struijk jadi andalan pelatih Shin Tae-yong. 2 pemain yang merumput di Eropa ini selalu dimainkan sebagai starter oleh Shin Tae-yong di laga kontra Taiwan dan Turkmenistan. Struijk jadi andalan di lini depan bersama Ramadan Sananta saat menang telak atas Taiwan 9-0 pada 9 September lalu. Meski gagal mencetak gol lewat titik penalti, penyerang milik Ado Den Haag ini berhasil menyumbang 1 dari 9 gol Timnas Indonesia U23, sedangkan Jenner jadi nyawa di lini tengah Garuda Muda. Pemain berusia 19 tahun ini mampu menjaga ritme permainan dengan sangat baik. Jenner bahkan menjadi kreator untuk gol Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand. Satu umpan kuncinya juga turut andil atas gol yang dijaringkan Ilham Rio Fahmi ke gawang Taiwan. Pengaruh Jenner semakin kentara saat Timnas Indonesia U23 menang 2-0 atas Turkmenistan sekaligus mengamankan tiket ke Piala Asia U23 2024. Jenner tampil penuh determinasi demi memastikan pemain Turkmenistan tidak leluasa masuk ke area pertahanan Timnas Indonesia U23. Pemain muda FC Utrecht ini juga mencetak gol yang memecah kebuntuan Timnas Indonesia U23 pada menit ke-39. Berkat gol Jenner, para pemain Timnas Indonesia U23 tampil lebih lepas. Sementara itu, Struijk tidak dinaungi keberuntungan di laga tersebut. Struijk mendapatkan setidaknya 5 peluang tetapi tidak ada satupun yang menjadi gol. Meski gagal mencetak gol, penampilan Struijk tetap diapresiasi karena begitu rajin membuka ruang untuk merepotkan pemain belakang Turkmenistan. Rafael Struijk dan Ivar Jenner memberikan penilaian terhadap supporter Timnas Indonesia selepas turnamen kualifikasi Piala Asia U23 2024. Hal ini diungkapkan Rafael Struijk dan Ivar Jenner melalui akun Instagram pribadi masing-masing pemain yang kompak diunggah pada Rabu, 13 September 2023, siang waktu Indonesia Barat. Terlihat dari akun Rafael Struijk dan Ivar memberikan pujian kepada supporter Timnas Indonesia. Ivar Jenner dalam akun Instagram mengunggah foto dirinya saat laga Timnas Indonesia versus Turkmenistan di Stadion Manahan Solo, 12 September 2023. Pemain berusia 19 tahun itu menghiasi postingan dengan caption yang tertuju langsung kepada supporter Timnas Indonesia. Terima kasih atas dukungannya, sampai jumpa laga Indonesia, tulis Ivar Jenner. Dukungan supporter yang membludak di Stadion Manahan Solo menjadi dasar pemain naturalisasi itu mengucapkan rasa terima kasih. Terlebih ia juga sukses mencatatkan gol perdana untuk Timnas Indonesia U23 dalam laga tersebut, serupa dengan Ivar Jenner. Rafael Struijk juga mengapresiasi dukungan dari supporter Timnas Indonesia. Diketahui, Rafael Struijk dan Ivar Jenner menjadi pilihan utama Shin Tae-yong dalam kiprah Timnas Indonesia pertama kalinya merenggut tiket ke putaran final Piala Asia U23 2024.
Bahkan Rafael Struijk dan Ivar Jenner bergiliran mencetak gol untuk timnas Indonesia pada dua laga yang berbeda. Periode tersebut bisa menjadi momentum Rafael Struijk dan Ivar Jenner membela skuad senior. Adapun keduanya tidak akan turut serta dalam agenda terdekat timnas Indonesia di Asian Games 2024 mulai 19 September 2023 mendatang. Pasalnya agenda Asian Games 2024 bukan termasuk jadwal libur FIFA. Maka Rafael Struijk dan Ivar Jenner diprediksi tidak mendapatkan izin dari klub masing-masing. Gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner akhirnya membuktikan kualitasnya di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Di dua laga, Ivar Jenner berhasil mencetak 1 assist dan 1 gol untuk timnas Indonesia. Sementara itu, salah satu pemain Liga Eropa, Justin Hubner yang dulunya sempat akan bergabung ke timnas Indonesia memberikan reaksinya soal penampilan Ivar Jenner. Sebagaimana diketahui, proses naturalisasi Justin Hubner akhirnya gagal. Meski demikian, hal itu tak membuat ia berhenti memberikan tanggapan mengenai penampilan timnas Indonesia. Melalui kolom komentar akun Ivar, Justin Hubner memberikan komentar dengan meninggalkan emotikon hati berwarna merah di sana. Sontak, komentar Justin Hubner langsung digeruduk ratusan komentar dari supporter Indonesia dan ribuan likes. Join Bro Road to AFC Asian Cup 2024, tulis akun Arbi. Alfian, mengajak Justin Hubner agar kembali bergabung timnas Indonesia. Nyesal gak kemarin batal naturalisasi? Ingat kata Erick Thohir, merah putih dulu baru uang, tulis akun Iam Finlim. Join Indonesia, tulis akun Abdul Rohim 076. Dinda,